PT Harta Dinata Abadi atau HRTA kerjasama dengan PT Agincourt Resources, anak usaha UNTR yang ngelola tambang emas Martabe itu ya. Jadi UNTR melalui PT Agincourt Resources ini punya tambang emas kan, dan HRTA itu punya fasilitas pemurniannya, kemudian juga punya jaringan untuk distribusi sampai ke retail. Ini sih bagus ya, dari sisi industri emasnya bagus karena sudah mulai terintegrasi nih di dalam negeri. Jadi kita nggak cuman jual keluar barang mentah kemudian dimasukin ke sini lagi barang jadinya. Di sisi lainnya di masing-masing emiten yaitu HRTA dan UNTR harusnya juga jadi hal yang bagus juga. Bagi UNTR setidaknya dia sudah punya buyer, dan bagi HRTA dia udah nggak bingung lagi cari bahan baku gitu kan ya. Tapi balik lagi, apakah market juga ngerespon hal positif juga? Merespon hal ini sebagai hal positif juga, kita akan lihat respon marketnya kayak gimana. Jadi kita akan bahas dari sisi teknikalnya, di mana level-level yang perlu dipantau buat kalian yang mungkin udah ada barang atau udah punya saham-saham ini, atau buat kalian yang baru mau beli gitu ya. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Mitra Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu lah ya. IHSG hari ini melemah, tutup di 7026,78, jadinya melemah 2,2% dibandingkan penutupan hari kemarin. Belum tutup di bawah 7000, tapi memperbesar peluang untuk ke bawah 7000 sih jadinya. Seperti yang kita bahas kemarin juga bahwa IHSG masih ada peluang, bukan masih ada peluang, IHSG memang berpotensi sideways dengan range yang makin menyempit ya. Dan kita lihat pekan depan, karena hari ini hari Kamis adalah hari terakhir di pekan ini, besok Jumat libur dan ada long weekend di pekan ini. Hari Senin baru buka lagi. Mudah-mudahan nggak ada sesuatu yang nggak enak banget, tapi tetap stay safe karena ketika dia bikin sideways yang range-nya makin menyempit di sini kayak bikin triangle kayak gini ya. Jadi ada ada kemungkinan atau ada peluang untuk lanjut ke bawah nih. Memang sementara ini ya, memang ya IHSG kalau kita timbang-timbang probabilitasnya lebih besar ke bawah atau ke atas. Per penutupan hari ini ya lebih besar ke bawah, meskipun ini ada potensi double bottom. Kemarin sebelum hari ini buka atau per penutupan kemarin ya ini ada potensi double bottom, meskipun tetap lebih besar probabilitasnya masih ke bawah. Apalagi hari ini dengan tutup di 7026, 7000 kecil gitu ya. Dan kalau sampai breakdown 6900 ya 6700-nya jadi makin besar peluangnya untuk disamperin. Bahkan yang lebih nggak enak adalah 6000 bulat ada potensi disamperin juga gitu ya. Jadi buat yang lagi trading, terutama trading yang pendek, tetap stay safe, strategi antisipasinya tetap dipasang, trailing stop loss, take profit itu dipakai ya. Kalau itu pakai menu-menu yang tadi barusan disebut, atau mau dipantau itu bebas lah. Jadi yang penting buat yang lagi trading jangka pendek, gimana caranya nggak telat jualan aja. Kemudian yang hari ini udah kasih cuan nih, ada beberapa saham yang mau kita bahas. Yang pertama ada Adaro. Ini saham sih tadi dibahas waktu live trade pagi ya. Waktu live trade pagi itu kita bahas nih si Adaro. Pendek-pendek doang sih. Tadi waktu dibahas itu di sekitar 2500-an. 25 berapa? 2530, 2540 ya. Kemudian sempat naik sampai ke 2600 memang untuk fast trade doang. Dan tadi juga sempat di-spill ya, ini waktunya jualan dulu di 2600 gitu ya. Syukur-syukur kalau nyampe 2620, tapi 2600 juga TP-TP dulu boleh, atau 2590. Jadi buat yang udah jualan, happy cuan. Yang belum jualan atau masih pengen hold ya, konsekuensinya stop loss di bawah 2390 ya. Itu next. Yang kedua ada Indi. Selain Indi, ini Hapju juga buat yang udah punya barang di 3220, mungkin udah ada yang jualan gitu ya. Tadi pagi juga di spill waktu live trade pagi. Nah tadi kan Indi open di bawah nih, kemudian ngegas, saya pikir ya turun lagi kayak nyamperin 3200 gitu ya, tapi ternyata enggak,
malah muat, balik-balik lagi di sekitar 3350, 3360 tadi seperti spill boleh dibeli dan memang untuk faster juga. Kemudian tadi waktu nyamperin 3,5 dan sedikit di bawah 3,5 tadi udah diingetin juga ini bisa dijual dulu lah ya buat yang faster gitu. Jadi intinya happy cuan intinya. Buat yang masih mau hold ya berarti masih mau nge-swing ya stop lossnya agak jauh, memang boleh juga diantrin lagi di 2980 gitu ya. Stop lossnya di bawah 2770 itulah ya kurang lebih. Kemudian kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama Antam ngantri 35 30 dan belum dapat. Hari ini low-nya baru 3590 dan tutup 3640. Jadi buat yang masih pengen ngantri 3530 ya ngantri dulu situ nggak apa-apa, atau ditambahin juga di 3430 juga boleh selama nggak tutup di bawah 3350 ya. Setup ini masih bisa dipakai gitu ya. Kemudian yang kedua HRTA nih, kita bahas strategi yang kemarinnya dulu deh. Kemarin itu ngantri 2330, 2320 yang pasang di 2330 mungkin udah ada yang dapat barang ya, karena tadi sempat nyamperin 2330 sih meskipun bentaran doang, kemudian membal ke 2340 dan 350 dan tutupan di 2340. Jadi buat yang udah punya barang ya simpen dulu selama nggak tutup di bawah 2110 masih aman itu ya. Dan yang ketiga ada Inco. Nah ini belum dapat karena strateginya ngantri di 5400, hari ini tutup di 5500 dan low-nya baru nyampe 5450. Saya sih pilih ngantri dulu ya di 5400 supaya nggak terlalu lebar aja stop lossnya, jadi risikonya nggak terlalu gede. Karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 5050 dan target TP1 ada di 6200, 6150, 6200 itulah ya. Next kita bahas si ini nih antara HRTA dan grupnya ONTR, anaknya ONTR yang kolaborasi ya maksudnya untuk memperkuat industri emas di dalam negeri ini. Bagus juga sih ini. Setelah kemarin itu si emas dan Antam ya, ini ada lagi nih ONTR dan RTA. ONTR nggak langsung melalui anak usahanya ya. Kita bahas dari sisi teknikalnya langsung di emiten-emitennya aja. Pertama HRTA dulu. Kalau tadi udah di spill HRTA strategi di stock ideas kemarin, nah kita sekarang bahas dari strukturnya dulu. Kemarin sih sebenarnya udah dibahas kalau si HRTA ini strukturnya masih naik, uptrendnya belum selesai ya, selama dia nggak turun dan tutup di bawah 1885. Itu selama nggak turun tutup di bawah 1885 uptrendnya belum selesai. Dan kemarin tanggal 1 April itu dia tutup di 2540, jadi ada setup baru yang bentuk. Jadi buat yang minat incer HRTA, jadi ada strategi yang bisa dibikin di sini ya. Belinya bisa di 2330 dan 2210 gitu stop lossnya ya. Kalau misalnya di 1880 itu kejauhan, di 2100 boleh, tapi closingnya. Jadi kalau misalnya turun pun sampai 2000, tapi kalau tutupan di 2110, 2120, 2150 misalnya kayak gitu ya. Hold dulu boleh, masih nggak apa-apa. Ya. Kalau dari strukturnya, struktur eksternalnya selama nggak turun tutup di bawah 1885 ini masih oke-oke aja, uptrendnya belum selesai. Nah ini kemarin uptrendnya udahan itu cuman uptrend minornya doang yang udahan setelah turun ke bawah 2770 dan berpotensi terkoreksi lebih dalam. Dan ya memang bener karena beberapa hari yang lalu sempat turun sampai ke 2110 kan koreksinya lebih dalam tuh dari 2770 gitu ya. Jadi buat yang jadi kesimpulannya buat yang udah punya barang, buat yang udah punya HRTA ya hold dulu boleh nggak apa-apa. Buat yang belum punya dan minat pengen beli ini masih bisa dibeli, mau langsung beli di 2340 boleh, ngantri 2330 dan 2210 juga nggak masalah gitu ya. Stop loss, area stop loss seperti yang tadi disebut, dan target TP1 dari setup baru ini ada di 2800 2900 gitu ya. Target TP2 nya ada di 3200-an. Mudah-mudahan ini nih bisa lanjut sampai nge-breakout 3440. Jadi ada change of character, ada break structure kemudian lanjut uptrend gitu ya. Next, yang kedua ONTR-nya.
meskipun nggak secara langsung kerjasamanya tuh ya kan si HRTA ada dua sebenarnya, salah satunya dengan Agincourt Resources, jadi ya ada hubungannya dengan UNTR karena Agincourt Resources masih afiliasi dengan UNTR. Si UNTR-nya semenjak kemarin itu Agincourt Resources-nya dapat lampu hijau lagi dari pemerintah, sebenarnya udah dibahas juga kemarin-kemarin ya. Jadi menarik lagi dan selama kemarin kan udah dibahas nih. Selama UNTR masih cenderung maintain di atas di 30.000 ke atas, maka peluang untuk lanjut ke atas 32.000-nya itu masih cukup besar. Dan ketika breakout 32.000, maka peluangnya untuk lanjut ke target TP2 dari setup ini ya, yaitu di berapa tuh? Berapa tuh? Angkanya 36 ribuan itu juga masih cukup besar. Jadi kalau misalnya ada yang lagi pegang barang, ya selama anteng di 30 ribuan gitu ya, nggak tutup turun bertahan di bawah 30 ribu masih oke-oke aja. Batasnya lagi di bawahnya tuh di sini 28475. Jadi kalau misalnya nih turun si UNTR-nya kemudian di 29 ribuan gitu tutupannya, maintain di situ, maksudnya maintain di situ, tutup di 29.000 gede misalnya, kemudian besoknya lagi 29.000 gede masih di situ, nggak balik lagi ke atas 30.000, terus besoknya lagi apalagi sampai ke 29.500 gitu ya, maka peluang untuk nyamperin lagi 28 ribuan, 28.000 kecil itu jadi lebih gede. Apalagi kalau breakdown 28475, maka peluang untuk bikin range sideways yang lebar yaitu 32.000 dan bawahnya 22.625 itu jadi lebih besar. Maka area belinya lagi ada di 25 ribuan dan 23 ribuan, 25 200-an, 25 250 gitulah ya. Kemudian 23 900, 23 850 itu kurang lebih ya. Mudah-mudahan ini bisa lancar breakout 32.000 kemudian lanjut ke 36.000 ya. Kelihatan kan dia lagi rounding ini ya. Itulah kira-kira si UNTR-nya, mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Kali ini ada dua saham yang di request. Saham pertama ada Bufa. Jadi ceritanya si Bufa ini pengen nambah barang gitu ya. Dan di berapa enaknya pasang trailing stop atau update stop lossnya gitulah kira-kira. Oke, pertama gini sih yang yang mau saya ingetin, kalau Bufa setelah dia turun tutup di bawah 11.85 tepatnya di awal Februari kemarin ya, ini uptrendnya udahan nih. Jadi yang pertama yang perlu dihati-hati itu tuh ya, pertama itu yang perlu dihati-hati. Kemudian yang kedua area hijau-hijau ini atau 870. Nah ini kan beberapa pekan belakangan ini cenderung sideways kecil, jadi viewnya kita persempit sekarang kayak gini. Beberapa pekan terakhir kita lihatnya ya, range-nya jadi dari 890 sampai 1150 atau bawahnya mau kita ambil 870-nya boleh lah. Ini kan sideways di range ini dan menyempit nih ya. Nah selama nggak breakdown 890 870 maka relatif masih aman disimpan dan masih tanda kutip masih oke lah kalau mau ngarepin membal lanjut ke atas gitu ya. Tapi targetnya saya nggak berani targetin tinggi-tinggi sih, paling nargetin di 1400-an dulu gitu ya. Nah kemudian kalau sampai breakdown 890 870 maka peluang untuk lanjut turunnya ke area-area sini sih kurang lebih ya, 680 650 600-an gitu. Atau area ini belum dites. Ini ada ada order block juga yang belum dites, yaitu di 550. Entah kapan nyampainya, persis kapan nyampainya nggak tahu, tapi hati-hati di area itu, maksudnya itu. Hati-hati kalau sampai breakdown 870, peluang untuk lanjut ke 600 atau bahkan 550 jadi makin gede. Jadi jawabannya untuk update stop loss, saya lupa sih barangnya modal di berapa ya. Tapi dari kondisi sekarang, dari posisi sekarang, level yang krusial untuk dipantau tuh 890 870 gitu sih. Dan yang saya lupa di pertanyaan yang muncul di komen, average-nya ada di berapa
Ya, inilah level yang perlu dipantau dulu sekarang 890 870 ya. Mudah-mudahan bisa lanjut ke atas dulu aja, nembus berapa 1100 gitu biar nge-swing dulu ke atas 1400 atau bahkan bisa naik nembus 1680 juga oke sebenarnya, tapi saya nggak berani expect terlalu tinggi naiknya apalagi sampai breakout kayaknya di 2320 ya, karena ya di sini dari kondisi yang udah kejadian udah terjadi low value-nya di breakdown, uptrendnya udah selesai, maka ya bisa saya masih paling optimisnya baru berani ya mungkin bikin range sideways antara 890 sampai 2300-an itu. Jadi itu kalau misalnya si Bufa berhasil breakout 1700 1690-an itu. Cuman target yang masuk akal ketika si Bufa berhasil naik ke atas 1100 adalah ya masih di sekitaran 1230 atau paling atasnya ya itu tadi ya 1400-an 1300. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab. Yang kedua, coin. Nah, pertanyaannya kalau si coin ini sih bahas coin gitu doang sih. Oke, si coin dari Desember 2025 kemarin sampai sekarang ini bisa dibilang downtrend lah ya. Jelas lah, clear ini kelihatan downtrend dan masih di atas harga IPO memang. Cuman kalau kita lihat di sini di puncak sini ada setup CB1. Kemudian dia turun, target TP1 di 2400 samperin di 14. Target TP2 di 925 belum disamperin. Jadi kalau dari setup ini nih, dan dari momentum turunnya yang mulai tanda kutip melemah ya. Cuman saya nggak yakin ketika ini ntar ada pembalikan langsung bisa oke ini jadi uptrend lagi sekarang dan langsung gaspol lagi naik tuh. Nah, di sini memang sudah ada tanda pelemahan tren karena di sini sudah ada bullish divergence. Ya, ada bullish divergence memang. Cuman ketika nantinya neckline sekitar 1220-an 1225 itu berhasil di breakout, area-area resistennya ini masih cukup banyak yang menanti. 1700-an masih bisa, atasnya lagi di area 1900-an masih bisa. Atau kalau gampang-gampangan ngomong biar gampang diingat angkanya 2000 tuh masih sangat memungkinkan jadi resisten. Itu ya. Tapi area pertama yang perlu diwaspadai ketika ternyata membal, entah itu langsung membal dari area harga sekarang atau ngetes 920-an dulu ya. Yaitu area 1300-an, 1320-an lah ya, sampai 1365. Itu perlu diwaspadai, perlu dipantau sebagai area resisten. Kurang lebih sih kayak gitu ya si coinnya. Mudah-mudahan cukup menjawab dan mudah-mudahan nggak nyangkut parah. Jadi kalau misalnya lagi baru mau beli ya hitungannya spek buy. Kalau sekarang ya saya sih paling nungguin dulu atau ya spek buy sih oke-oke aja, kecuali tutup di bawah 10 baru cut loss gitu boleh-boleh aja kalau misalnya pengen spek buy, asal bisa atur money management dan bisa terapin risk manajemennya dengan baik dalam strategi yang mau dipakai nantinya. Itu sih paling. Next kita bahas saham yang ada di dalam list Stock Ideas untuk hari Senin tanggal 6 April 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Dan saham pertama ada Asri. Oke. Asri ini sebenarnya mulai menarik itu di beberapa hari yang lalu sejak tutup di 134 ya. Jadi ada setup CB1 aja, meskipun ya kalau kita zoom out nggak perlu terlalu zoom out sih, dari Januari lah ini masih cenderung downtrend kalau dari Januari. Tapi kalau di zoom out di sini ada bullish divergence dan areanya ini menarik ternyata. Area membalnya maksud saya ini menarik. Singkat cerita di sini udah ada setup, udah ada setup. Nah, area belinya level pre-entry di 128. Kalau saya nggak salah ingat di sekitaran tanggal 27 26 itulah ya. 27 26 28. Pokoknya 27 26 30. Pokoknya di area-area tanggal inilah. Pernah dibahas kalau area-area 128 itu adalah area beli.
dan hari ini sih disamperin. Jadi misal udah ada yang punya barang, udah ada yang beli, hold dulu nggak masalah. Buat yang belum punya barang, strateginya masih ngantri di 128 dan 124 aja. Karena stop lossnya di 120 atau lebih bawah closingnya ya. Kalau tutup di bawah 121, maka strategi ini gagal. Dan kalau cuman turun doang 120 atau lebih bawah tapi tutupnya 121, 122 atau lebih atas, ya hold dulu nggak masalah. Target TP1 masih ada di 142 gitu ya. Kemudian saham kedua ada Dewa. Nah, Dewa nih kemarin sih hijau, oke, hari ini merah, melemah 7,3%, tutup di 468. Sebelumnya sih memang ada setup, dan sebenarnya setup ini belum gagal. Jadi mungkin masih ada yang punya barang dari strategi yang beberapa waktu yang lalu beberapa waktu yang lalu lah ya. Masih bisa di hold, nggak masalah. Ini buat yang belum punya barang aja. Di sini dengan kemarin tutup di 505 sebenarnya bisa dianggap ini Dewa bikin setup baru lagi, dan bisa dipakai strategi gitu. Bisa dipakai untuk bikin strategi dan taruh order beli dan jualnya. Jadi strateginya buat yang belum punya barang aja nih ya. Boleh ngantri di 440, 438. Itu boleh pilih salah satu aja itu, dan tambah lagi di 404 itu juga boleh. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 372, jadi dibagi dua sih nggak apa-apa ya, untuk memperkecil risiko, mempersempit stop lossnya. Karena kalau dapat dua-duanya kan average-nya jadi agak turun tuh gitu ya. Dan kalau cuma dapat satu ya terus membal ya nggak apa-apa juga. Nah, target TP1 dari setup yang udah kebentuk, setup baru maksud saya, adalah di 585, 590. Kok ini 586 sih? 585, 585, 590. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana setelah jemput 440, 438. Kemudian yang ketiga ada IATA. Sebenarnya ini saham pernah masuk dalam stock ideas. Terakhir strateginya itu ngantri di 70 dan 66, stop loss kalau tutup di bawah 63. Yang perlu dicatat pertama adalah ini setupnya agak lebar ya. Jadi perlu diatur money manajemennya supaya kalau misalnya apes kena stop loss, hilang duitnya nggak terlalu gede. Nah, strategi sekarang itu masih sama juga persis dengan yang barusan saya bacain. Jadi ngantri di 70 boleh, 70 dan 66 juga boleh buat yang belum punya barang. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 63, dan target DP1 di 86 ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.